Halo semuanya, selamat datang di channel kami. Hari ini kita akan membahas tentang 7 bintang terbesar di alam semesta. Siap-siap untuk takjub dengan ukuran mereka yang luar biasa. Kalian tahu kan, matahari kita itu udah gede banget. Tapi ternyata, di luar sana, banyak bintang yang jauh lebih besar dari matahari kita. Bahkan, ada yang ukurannya sampai ribuan kali lebih besar. Nah, di video kali ini, kita akan menjelajahi 7 bintang terbesar yang pernah ditemukan manusia. Kita akan bahas ukurannya, panasnya, dan juga beberapa fakta unik tentang mereka. Penasaran? Tonton terus video ini. Pertama, kita punya Uy Scuti. Bayangkan, bintang ini 1,8 kali lebih lebar dari matahari. Kalau matahari kita sebesar bola sepak, Uy Scuti ini kayak stadion sepak bola raksasa. Jaraknya sekitar 9.500 tahun cahaya dari bumi, tepatnya di konstelasi Scutum, dekat pusat galaksi Bima Sakti. Coba deh, lihat langit malam ini, dan bayangkan ada raksasa merah yang bersembunyi di balik bintang-bintang. Meskipun Uy Scuti ini luar biasa besar, tapi ternyata suhunya lebih dingin dari matahari kita loh. Suhunya sekitar 3.902 derajat Celcius, bandingkan dengan matahari yang mencapai 5.500 derajat Celcius. Nah, yang menarik, bintang-bintang seperti Uy Scuti ini punya siklus hidup yang menarik. Mereka lahir sebagai bintang biru yang panas, lalu mengembang dan mendingin seiring waktu, berubah menjadi raksasa merah. Uy Scuti sendiri diperkirakan sedang berada di fase akhir hidupnya. Suatu saat nanti, bintang ini akan meledak dalam ledakan supernova yang spektakuler, meninggalkan jejak berupa nebula yang indah di angkasa. Pertanyaannya, kapan itu akan terjadi? Para ilmuwan masih terus mengamati dan mempelajari Uy Scuti untuk mengungkap lebih banyak rahasia tentang sang juara bertahta ini. Selanjutnya, kita punya OOG-64. Bintang ini 10.540 kali lebih besar dari matahari. Kalau OOG-64 ada di tata surya kita, planet-planet sampai Jupiter bisa tertelan. OOG-64 diselimuti oleh lapisan tebal debu dan gas. Debu dan gas ini membentuk cincin raksasa dengan diameter 1 tahun cahaya. Material ini terlempar dari OOG-64 saat bintang ini mulai menua. OOG-64 dalam proses pensiun dan melepaskan masanya. Suhu permukaannya sekitar 3.100 derajat Celcius. OOG-64 terletak di galaksi awan Magellan besar. Jaraknya 163.000 tahun cahaya dari bumi. Alam semesta ini penuh dengan kejutan dan misteri yang belum terpecahkan. Sekarang kita meluncur ke WO-570, bintang raksasa yang berada di konstelasi Dorado. Bintang ini berukuran 461 kali lebih besar dari matahari kita. Itu artinya, kalau WO-570 ditaruh di tempat matahari, planet Mars pun akan lenyap di telannya. WO-570 ini termasuk bintang yang relatif muda, usianya diperkirakan baru beberapa juta tahun. Dibandingkan dengan matahari kita yang sudah berusia 4,6 miliar tahun, WOH-570 ini masih bayi. Meskipun masih muda, WOH-570 ini termasuk bintang yang sangat aktif. Dia memancarkan energi yang sangat besar dan kehilangan masanya dengan cepat. Para ilmuwan memperkirakan bahwa WO-570 akan mengakhiri hidupnya dalam ledakan supernova yang dahsyat dalam beberapa juta tahun ke depan. WO-570 terletak sekitar 160.000 tahun cahaya dari bumi. Cahaya dari bintang ini harus menempuh perjalanan selama 160.000 tahun untuk sampai ke mata kita. Artinya, saat kita melihat WO-570, kita sebenarnya sedang melihat ke masa lalu, ke masa saat manusia purba masih berburu mammoth. Penemuan bintang-bintang raksasa seperti WO-570 ini menunjukkan betapa luas dan misteriusnya alam semesta ini. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang bintang-bintang dan bagaimana mereka berevolusi. Selanjutnya, mari kita bahas RSGC-1F01, bintang raksasa yang terletak di gugus bintang di konstelasi Scutum. Bintang ini diperkirakan berukuran antara 1,436 hingga 1,530 kali lebih besar dari matahari. Bayangkan, kalau SGC-1F01 ada di tata surya kita, permukaannya akan mencapai orbit Jupiter. RSG-1F01 termasuk bintang variabel, artinya kecerahannya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Para ilmuwan menduga bahwa perubahan kecerahan ini disebabkan oleh denyut pada permukaan bintang. Gugus bintang di mana RSGC-F1 berada merupakan tempat kelahiran bintang-bintang. Di dalam gugus ini,
Awan gas dan debu runtuh karena gravitasi, memicu reaksi fusi nuklir dan melahirkan bintang-bintang baru. RSK-1FF01 merupakan salah satu bintang terbesar dan paling terang di gugus bintangnya. Keberadaannya membantu para ilmuwan mempelajari proses pembentukan bintang dan evolusi gugus bintang. Jarak RSK-C1F01 dari bumi sekitar 9.500 tahun cahaya. Meskipun jaraknya sangat jauh, kita masih bisa melihat cahayanya dengan teleskop. Cahaya RSK-C1F01 yang kita lihat hari ini adalah cahaya yang dipancarkannya 9.500 tahun yang lalu, saat peradaban manusia masih dalam masa prasejarah. Beranjak ke HD 269551, bintang raksasa dengan ukuran 1,439 kali lebih besar dari matahari. Bintang ini terletak di konstelasi Dorado, tetangga kosmik kita yang penuh dengan bintang-bintang menakjubkan. HD 269551 termasuk bintang yang sangat panas dan terang. Suhu permukaannya mencapai ribuan derajat Celcius, jauh lebih panas daripada matahari kita. Energi yang dipancarkan HD 269551 sangat besar, sehingga cahayanya bisa kita amati dari bumi meskipun jaraknya sangat jauh. Para ilmuwan memperkirakan bahwa HD 269551 sedang mendekati akhir hidupnya. Bintang ini diperkirakan akan meledak sebagai supernova dalam beberapa juta tahun ke depan. Ledakan supernova adalah peristiwa kosmik yang sangat dahsyat, melepaskan energi yang setara dengan energi yang dipancarkan matahari selama seluruh masa hidupnya. Saat HD 269551 meledak sebagai supernova, ledakannya akan terlihat sangat terang dari bumi. Mungkin saja, ledakan supernova HD 269551 akan menjadi salah satu peristiwa langit paling spektakuler yang pernah disaksikan manusia. HD 269551 mengingatkan kita bahwa alam semesta ini selalu berubah dan penuh dengan kejutan. Bintang-bintang lahir, berevolusi, dan akhirnya mati, meninggalkan jejak berupa elemen-elemen berat yang menjadi bahan baku bagi planet-planet dan kehidupan. Selanjutnya, kita punya VY Canis Majoris, bintang super raksasa merah yang luar biasa besar. Bayangkan, bintang ini saat lebih 420 kali lebih besar dari matahari. Kalau matahari kita sebesar kelereng, VY Canis Majoris akan sebesar Monas. VY Canis Majoris terletak di konstelasi Canis Major, sekitar 3.900 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini termasuk bintang variabel, artinya kecerahannya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Yang menarik dari VY Canis Majoris adalah kandungan oksigennya yang sangat tinggi. Para ilmuwan menduga bahwa VY Canis Majoris telah kehilangan sebagian besar lapisan luarnya, sehingga material dari inti bintang yang kaya oksigen terangkat ke permukaan. VY Canis Majoris diperkirakan sedang mendekati akhir hidupnya. Bintang ini diperkirakan akan meledak sebagai hipernova dalam waktu dekat. Dalam skala astronomi, melepaskan energi yang sangat besar dan menciptakan lubang hitam. Ledakan hipernova V Canis Majoris akan menjadi peristiwa kosmik yang sangat spektakuler dan bisa diamati dari bumi. Ledakan ini akan melepaskan semburan sinar gamma yang sangat kuat yang bisa mengancam kehidupan di planet-planet yang berada di dekatnya. VE Canis Majoris adalah contoh bintang super raksasa yang misterius dan menakjubkan. Bintang ini membantu para ilmuwan memahami proses evolusi bintang dan siklus hidup bintang-bintang masif. Terakhir, kita punya HV88, bintang raksasa merah tua yang terletak di awan Magellan besar, sekitar 163.000 tahun cahaya dari bumi. Bintang ini berukuran 1,374 kali lebih besar dari matahari. HV88 termasuk bintang variabel, artinya kecerahannya berubah-ubah dari waktu ke waktu. Variasi kecerahan ini disebabkan oleh denyut pada permukaan bintang. Warna merah tua HV88 menandakan bahwa bintang ini sudah mendekati akhir masa hidupnya. Bintang ini telah kehabisan bahan bakar hidrogen di intinya dan mulai membakar helium. Para ilmuwan memperkirakan bahwa HV88 akan meledak sebagai supernova dalam beberapa juta tahun ke depan. Ledakan supernova akan melepaskan energi yang sangat besar dan menciptakan nebula yang indah. HV88 adalah contoh bintang raksasa yang sedang mendekati ajalnya. Bintang ini membantu para ilmuwan memahami proses penuaan bintang dan siklus hidup bintang-bintang masif. Itu dia 7 raksasa langit. Nah, itu dia 7 bintang terbesar di alam semesta yang diketahui manusia. Luar biasa besar dan terang, bukan?
Bayangkan betapa kecilnya kita dibandingkan dengan bintang-bintang raksasa ini. Alam semesta ini memang penuh dengan misteri dan keajaiban. Masih banyak yang belum kita ketahui tentang bintang-bintang dan bagaimana mereka terbentuk. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang alam semesta yang luas ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.